Shalom teman-teman, kembali lagi bersama kita pada ibadah online pada siang hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita, pikiran kita, mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kayak Tuhan selalu kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, kayak Tuhan berkati kami Tuhan, bimbing Roh Kudus Tuhan, semoga kami dapat bersungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapak, mari sama-sama kita lakukan ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita sama-sama mengakui dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami sembah hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami sembah hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya, oh Tuhan, kami tinggikan. Haleluya, oh Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati
setia. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan, setelah kami mulai untuk menekan kebenaran tentang firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan berkati kami Tuhan, urapi telinga kami dan pikiran kami Tuhan, semoga kami bersungguh-sungguh Tuhan dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Halo, shalom adik-adikku yang tersayang. Kembali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan di siang hari ini. Bagaimana kabarnya semua? Halo. Saya yakin semua kalian baik-baik semua di rumah. Dan di siang hari ini kita akan sama-sama belajar. Pasti sudah tahu temanya, yaitu tentang cinta. Ya. Cinta yang akan saya bawakan di sini cinta secara menyeluruh sebenarnya. Cuma ada beberapa hal yang kita akan bahas. Oke? Kita buka kitab kita dalam Matius 22 ayat yang ke-37. Matius 22 ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, firman Tuhan siang hari ini mengajak kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Berarti seluruh kehidupan kita mengasihi Tuhan. Lalu hukum yang kedua yang sama dengan itu kasih sesama manusia. Ya. Nah, teman-teman sekalian, bahasa cinta atau kasih di Alkitab ini ada 4 ya. Kalau yang pertama kita tahu, semua sudah tahu, kasih agape itu cinta kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan ini adalah kasih atau cinta yang walaupun manusia berdosa, walaupun begitu banyak dosanya, walaupun manusia jorok kotor, walaupun manusia tidak pantas untuk diampuni, tapi Tuhan mengangkat kita dari lumpur maut. Tuhan menggendong kita, mengajak kita ke tempat yang terang, ke tempatnya Tuhan. Dari dosa diajak Tuhan ke tempatnya Tuhan, dari neraka diajak Tuhan ke neraka, ke surga tempatnya Tuhan. Itu adalah kasih agape ya. Walaupun kita sebenarnya nggak pantas, tapi Tuhan ajak kita, Tuhan tangkap kita. Itu kasih agape, itu kasih kepada Tuhan. Lalu kasih kepada sesama ini ada 3. Pertama, kasih persaudaraan, itu kasih filio ya. Lalu storge pada orang tua, dan yang terakhir adalah eros kepada lawan jenis. Nah, adik-adikku sekalian, ada beberapa kisah di Alkitab yang mau saya tunjukkan bahwa bagaimana sih kita mengasihi Tuhan ya. Bagaimana sih seharusnya cara kita mengasihi Tuhan ya. Coba kita bayangkan, dulunya kita berdosa, dulunya saya, Niko, masuk neraka, tapi diambil Tuhan, ditangkap Tuhan, dimasukkan Tuhan ke tempatnya, dan neraka masuk ke surga. Padahal saya nggak kenal Tuhan dulunya. Padahal saya ini bukan siapa-siapa. Saya bisa kenal Tuhan karena Tuhan menunjukkan, ini loh aku Niko, ini loh aku Tuhan, ini loh aku Niko. Makanya saya bisa kenal Tuhan. Sebelumnya saya nggak kenal Tuhan. Itulah kasih agape, itulah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Seharusnya yang Tuhan katakan, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Berarti kita di dalam setiap kehidupan kita itu semua berkenaan dengan kasih Tuhan. Contoh, kita belajar di sekolah, kita pasti tidak akan malas-malasan. Karena apa? Karena segenap hati, akal budi, semua yang kita punya dalam diri kita, kita mau senangkan Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan. Kita belajar gak malas-malasan, kita bekerja bantu orang tua tidak malas-malasan, kita ngapain pun tidak malas-malasan, kita tidak asal-asalan. Karena apa? Karena kita sedang mengasihi Tuhan ya, sedang mengasihi Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu katanya,
hukum yang kedua sama dengan itu. Berarti sekarang gini, pertama kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, dan segenap jiwamu. Hukum yang kedua yang sama dengan itu di sini enggak di sini. Hukum yang kedua yang sama dengan itu berarti setara, sama nih. Kecuali tadi hukum yang pertama ini, hukum yang kedua ini, berarti ada yang keduanya di bawahnya. Enggak, hukum yang pertama ini, hukum yang kedua yang sama dengan itu berarti setara. Kasihilah sama manusia, mengasihi orang tua kita, mengasihi saudara kita, dan mengasihi pacar kita. Ya. Nah, di siang hari ini kita akan coba sama-sama lihat, buka di dalam Kejadian 29 ayatnya yang ke-20. Di sini dikatakan begini. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya sebagai beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Ya. Ini Yakub jatuh cinta kepada Rahel. Rahel itu anaknya Laban. Ya. Ketika Yakub melihat, wah, Rahel cantik, lalu dia jatuh cinta kepada Rahel. Berarti ini kasih eros kepada lawan jenis. Tapi yang saya gambarkan inilah kekuatan cinta yang ada di Alkitab. Dia, wah, Rahel cantik nih, elok paras, kata Alkitab, elok parasnya. Lalu dia mengatakan kepada Laban, saya akan bekerja di sini 7 tahun untuk mendapatkan Rahel anak. Lalu Laban mengatakan, oke, silakan bekerja 7 tahun. Lalu dia kerja 7 tahun, dirasanya seperti beberapa hari saja. Itu kekuatan cinta, teman-teman sekalian. Itu kekuatan kasih. Karena saking cintanya kepada Rahel, dia bekerja kepada ayahnya Rahel 7 tahun, itu dirasa beberapa hari saja. Gila kan? Itu sesuatu hal yang di luar nalar sebenarnya, tapi itu memang nyata. Ya, itu memang nyata. Oke. Lalu setelah 7 tahun, ternyata yang dikasihkan bukan Rahel. Ternyata kakaknya dulu yang dikasihkan, Lea. Terus dia bilang gini sama Laban, Ban, bukan Pak Ban ya. Ini Laban. Ban, kemarin kau kasih, katanya mau kasih Rahel, kok kasih Lea. Terus Laban mengatakan, di negeri kami ini yang duluan si kakak nikah baru adiknya. Lalu katakan Laban, ginilah, kamu segenapi dulu 7 hari pernikahanmu dengan Lea, nanti kamu nikahin si Rahel. Habis 7 hari menikah dengan Lea, baru menikahin si Rahel. Tapi kamu harus kerja 7 tahun lagi. Oke, kata si Yakub. Berarti cinta kekuatannya luar biasa, teman-teman sekalian. Kekuatannya luar biasa. Itu sebabnya dikatakan jatuh cinta itu buta. Ya, sering kita melihat kalau yang namanya sudah cinta, meskipun enggak rasional sebenarnya, tapi masih aja tetap cinta, nempel terus gitu. 14 tahun dia bekerja untuk mendapatkan si Rahel. 14 tahun. Ya. Nah, ada yang berikutnya di dalam Kejadian 34 ayat 19. Kejadian 34 ayat 19. Kenapa saya banyak ngambil dari Kejadian? Karena pembacaan kami hari-hari ini di 2 pagi itu di Kejadian, di 2 pagi ya. Kejadian 34 ayat 19. Begini bunyi firman Tuhan. Dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara kaum keluarganya. Jadi ada namanya Hemor, ya. Lalu dia punya anak namanya Sikem. Ya. Nah, si anak muda ini, mereka ketika itu si Dina, anaknya si Yakub ini sedang berjalan-jalan. Ya biasalah anak perempuan ya kan, sedang jalan-jalan. Lalu tiba-tiba dilihat sama si Sikem ini. Dikatakan, wah cantik nih. Nah, akhirnya singkat cerita diambil lah, diperkosa, lalu diambil. Tapi pada akhirnya dia jatuh cinta kepada si Dina. Ya. Nah saat itu dia datang kepada si Yakub, dia mengatakan, dia aja bapaknya. Lalu si Hemor, dan si Sikem ini mengatakan, kasihlah anak perempuanmu kepada aku, karena aku sudah melakukan begini. Lalu
datanglah anak-anak si Yakub. Dia bilang begini, oke, kami akan kasih adik kami sama kalian, tapi kita ini nggak satu bangsa, jadi kamu harus sunat dulu, kamu dan seluruh kaum keluargamu harus sunat dulu, baru kami izinkan adik kami untuk bersama dengan kalian. Lalu dikatakan di ayat yang tadi bahwa si 18, lalu Hemor dan Sikem anak Hemor menyetujui usul mereka, dan orang muda itu tidak bertanggung melakukannya sebab ia suka kepada anaknya Yakub. Karena cintanya kepada Dina, si Sikem ini cintanya kepada Dina, gak masalah dia disunat dan seluruh kaum keluarganya disunat, satu bangsa itu disunat gak masalah, karena saking cintanya kepada perempuan itu. Gak masuk di akal. Itu kekuatan cinta yang pada akhirnya nanti kalau teman-teman melanjutkan ceritanya, si Sikem dan seluruh kaum keluarganya ketika mereka pada hari ketiga setelah disunat kesakitan, karena waktu itu tidak ada bius, tidak ada obat antibiotik, ya, habis disunat kesakitan mereka, akhirnya datanglah anak-anak Yakub ini membunuh seluruh laki-laki yang ada di negeri itu, karena mereka benci kenapa kok adiknya perempuan dinodai, perkosa. Nah, itulah akibat dari yang mau saya berikan di sini adalah cinta, jatuh cinta. Itu kekuatan jatuh cinta. Berarti kalau orang yang sedang jatuh cinta itu bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya itu gak mungkin. Hal-hal yang di luar nalar itu bisa dilakukan orang yang jatuh cinta. Berarti sekiranya kalau kita jatuh cinta kepada Tuhan, kalau kita sedang jatuh cinta kepada Tuhan, kira-kira seperti apa hal-hal yang kita lakukan yang di luar nalar kita sebenarnya, ya, di luar kebiasaan orang misalnya. Itu yang kita harus pikirkan, teman-teman. Kira-kira saya ini jatuh cinta nggak sih sama Tuhan? Ya, Tuhan begitu baik dalam hidup saya, kasih saya hidup, kasih saya napas sampai hari ini, kasih saya orang tua yang baik, kasih saya rumah, kasih saya tempat tinggal, kasih saya semua itu dari Tuhan. Semua hidup kita ini dari Tuhan. Bahkan napas saya, napas teman-teman sekalian, mata, semua yang ada dalam tubuh kita ini lengkap semua dari Tuhan. Begitu baiknya Tuhan kepada kita, ya. Padahal pernahkah kita mencintai Tuhan? Pernahkah kita, oh Tuhan terima kasih, Tuhan aku cinta sama Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau gak ada Tuhan saya gak akan jadi seperti ini. Pernahkah kita mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan, ya. Atau ada laki-laki baru memperhatikan kita, kamu cantik, gitu aja kita langsung senang, luar biasa, wah. Padahal Tuhan yang sudah setiap hari menjaga kita, ngasih kita nafas, ngasih kita kehidupan, setiap hari bersama dengan kita. Orang tua kita yang di rumah ngasih kita makan, jaga kita, lindungi kita, kita lawan. Tapi begitu ada orang lain yang ngomong, kamu cantik, kamu baik, kamu gini, langsung kita terpesona. Ya. Ini penting, teman-teman sekalian. Jadi kita bisa mengerti buat cinta kepada Tuhan itu di atas dari semuanya. Cinta kepada Tuhan di atas dari semuanya. Ya, saya ngajarin itu. Cinta kepada Tuhan di atas dari semuanya. Baru cinta kepada orang tua itu nomor 2. Cinta kepada saudara itu nomor 3. Cinta kepada lawan jenis itu nomor yang terakhir. Ya. Jadi ketika kamu berpacaran, sama-sama, misalnya kamu begini, cari pacar, sama-sama Kristen, oke, berarti kita menunjukkan cinta kita kepada Tuhan dengan kita mencari pasangan yang sama-sama Kristen. Jadi kita menunjukkan cinta kita kepada Tuhan, kita cari pasangan yang sama-sama Kristen. Oke, sudah deal. Tapi kita ingat, kita juga punya orang tua. Kasih kita yang kedua setelah Tuhan. Apakah orang tua setuju? Ataukah orang tua tidak setuju? Apakah saudara-saudara kita oke apa tidak oke? Itu penting. Ya, saya nggak menyuruh teman-teman untuk berpacaran sekarang, karena ada beberapa hal yang saya mau kasih tahu sebelum Anda berpacaran. Yang pertama, soal usia. Ya, soal usia. Anda sekarang usia berapa? Kalau Anda mau berpacaran, kira-kira Anda sudah berpikir untuk menikah atau belum? Ini sebelum Anda berpacaran,
Anda sudah berpikir untuk menikah atau belum? Kalau belum berpikir untuk menikah, jangan pernah berpacaran. Ya, karena bagi saya, bagi Alkitab, berpacaran itu adalah persiapan menuju pernikahan. Pacaran adalah persiapan menuju pernikahan. Jadi kalau kamu belum berpikir untuk menikah, jangan pernah pacaran. Saya larang. Ya, tidak boleh. Lalu yang ketiga, kalau kamu sudah kepikiran kira-kira kamu mau menikah umur, misalnya saya menikah nanti umur 25. Misalnya saya ini contoh nih, kalian ada yang umur 17. Saya menikah nanti umur 25. Kalau saya pacaran sekarang, berarti saya harus pacaran sekitar 8 tahun baru saya akan menikah di umur 25. Begitu mikirnya. Jadi jangan asal, wah ganteng ya, wah cantiknya, jatuh cinta, pacaran apa. Kalian buang-buang waktu. Mending waktu yang kalian investasikan untuk pacar kalian, waktu yang kalian investasikan untuk waktu berduaan, waktu untuk bersama-sama, waktu untuk teleponan apa segala macam, kalian investasikan untuk belajar, untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa, untuk bantu orang tua di rumah, daripada harus berpacaran. Buang-buang waktu. Apakah gak mungkin kalau pacaran nanti dari SMA sampai kuliah sampai udah bekerja? Mungkin. Tapi berapa persen yang ada di dunia ini? Dari 1000 mungkin cuma ada 1 yang pacarannya sejak masih SMA sampai kuliah sampai apa, sampai udah bekerja baru bersama. Mungkin dari 1000 orang ada 1 kali yang kayak gitu. Jadi mari saya ajak teman-teman Genji untuk berpikir kritis ke sana. Jangan hanya mengikuti hanya hawa nafsu. Jadi sekali lagi, kasih kita kepada Tuhan kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih kita kepada Tuhan kita tunjukkan kepada sama kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita ikuti firman Tuhan. Kita tunduk kepada apa yang Dia katakan Alkitab. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan, berdoa, kita menyembah Tuhan, beribadah, itu harus, itu wajib karena kita mengasihi Tuhan. Coba saya bayang, sekali lagi saya gambarkan, Tuhan yang begitu sudah baik, mengangkat kita dari lumpur dosa, masukkan ke tempat yang terang yang ajaib, mengangkat kita dari neraka ini, dimasukkan ke surga. Tuhan begitu baik, masakan kita tidak mau menyembah Tuhan? Masakan kita tidak mau say thank you kepada Tuhan? Masakan kita nggak mau Tuhan berdoa kepada Tuhan, menjaga komunikasi kepada Tuhan? Harus. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita, karena kita sudah diselamatkan Tuhan, karena kita sudah dibersihkan Tuhan dari dosa-dosa kita, dilayakkan Tuhan untuk bisa masuk surga, dibenarkan Tuhan untuk menerima penghargaan dari Tuhan, maka kita menunjukkan kasih itu, kebaikan Tuhan itu lewat kehidupan kita di rumah. Seperti kalau saya sebelumnya, kita suka bantu orang tua, kita bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, dengan sekolah kita bertanggung jawab, kita berikan nilai yang baik. Tuhan disenangkan kalau nilai kita baik. Orang tua kita apalagi, ya, senangkan kalau nilai kita baik. Nilai kita baik bukan karena nyontek ya, karena memang hasil sendiri. Nilai kita baik, Tuhan senang. Teman-teman sekalian, ya, IPK-nya bagus, Tuhan senang, pasti, ya. Tuhan dipermuliakan. Wah, si Anu itu ya, udah rajin ke gereja, rajin pelayanan, nilainya bagus-bagus lagi di kampus atau di sekolah, jadi murid teladan. Tuhan disenangkan, teman-teman. Tuhan disenangkan. Orang tua kita lebih senang karena dia lihat langsung. Teman-teman akan senang. Jangan sampai kebalikannya. Dia di gereja pelayanan, di sekolah nakal sekali, nilainya jelek-jelek, hancur semua. Jadi mari kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Saya mengasihi Tuhan, tapi juga kita tunjukkan kepada sesama. Jadi orang lain bisa menilai bahwa dia anak Tuhan yang benar, bahwa dia anak remaja GPS benar-benar, bahwa dia anak Genji yang benar. Ya, tunjukkanlah cintamu kepada Tuhan dengan hidupmu di dunia ini. Ya, orang tua harus kamu hormat, ya, bukan setiap pagi Pak hormat, Ma hormat, bukan. Ya, kita harus ikuti apa perintah mereka, karena mereka adalah Tuhan yang kelihatan katanya.
orang tua itu Tuhan yang kelihatan. Karena nggak mungkin orang tua ingin menjerumuskan kita kayak yang jahat, nggak mungkin. Nggak mungkin kita berbuat baik lalu orang tua kita bilang, nggak boleh kayak gitu, nggak boleh memaafkan, bunuh aja, nggak mungkin. Kalau ketika kita berentam, pasti orang tua katakan, nggak boleh kayak gitu, mengampuni, ayo maafkan adiknya, ayo maafkan kakaknya, pasti kayak gitu teman-teman. Nah, di siang hari ini sudah sama belajar bahwa kekuatan cinta itu luar biasa, ya. Dan kalau kita belum mencintai Tuhan, mari kita ingat lagi bahwa kita yang sudah ditebus Tuhan ini, masukkan ke dalam surga, itu benar. Kalau seandainya hari ini saya mati, saya sudah diselamatkan Tuhan, itu benar, ya. Jadi jangan kita bermain-main dengan Tuhan, karena kita sudah diselamatkan Tuhan. Kecuali kita mengingkari, gak mungkin saya diselamatkan Tuhan, gak mungkin saya diselamatkan Tuhan, ya silahkanlah Anda bermain-main dengan Tuhan, ya. Oke teman-teman, sudah mengerti firman Tuhan bahwa mari kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan, kita tunjukkan kepada sesama, ya. Di dalam Yohanes dikatakan tidak mungkin seorang mengatakan mengasihi Tuhan sedangkan dia mengasihi yang kelihatan aja tidak bisa. Tidak mungkin kita mengatakan saya ikut firman Tuhan, saya tunduk kepada Tuhan, tunduk sama orang tua yang kelihatan aja nggak bisa. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin saya katakan saya mengasihi Tuhan, saya cinta kepada Tuhan, mengasihi teman seiman aja, atau teman atau orang di rumah aja, saudara kita di rumah, kakak adik kita, pembantu, nggak bisa mengasihi mereka, nggak mungkin. Tuhan aja gak kelihatan, kita gak bisa mengasihi. Yang kelihatan aja pembantu atau saudara kita atau kakak adik kita di rumah, yang kelihatan aja kita gak bisa mengasihi, gimana mengasihi yang tidak kelihatan? Gak mungkin. Jadi kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, pasti ada wujud yang kelihatan yang bisa kita orang lain. Oke? Demikianlah firman Tuhan di siang hari ini, menjadi berkat bagi adik-adikku sekalian, Genji. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini di ibadah Genji. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa kami harus mengasihi Tuhan, lalu kami mengasihi sesama kami, orang-orang terdekat kami, dengan kasih yang daripada Tuhan. Biar kami mengerti Tuhan bahwa Tuhan telah menebus kami dari kegelapan menuju terang Tuhan yang ajaib, mengangkat kami dari lumpur dosa, masukkan ke dalam surga. Dan biar kami mengerti Tuhan bahwa semua itu karena kebaikan Tuhan, semua itu karena kasih karunia Tuhan, semua itu karena Tuhan terlalu mengasihi kami. Dan biar kami membalas kasih-Mu Tuhan dengan kami mengasihi sesama kami. Kami menunjukkan kasih kami kepada Tuhan dengan kami mengasihi orang tua kami, kami mengasihi saudara kami, kami mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati anak remaja, Tuhan memberikan mereka hikmat, marifat yang daripada Tuhan dalam studi mereka. Tuhan memberkati orang tua mereka yang membiayai sekolah mereka. Biar Tuhan memberikan berkat dengan berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu remaja ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Masa depan mereka milik Tuhan. Kami yakin dan percaya mereka dituntun Tuhan ke jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan pada siang hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kiranya kita dapat menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan lupa ya, nanti malam jam 7 Ada kuis di grup Genji. Nah, pesan Kak Maria buat kalian semua, tetap jaga kesehatan ya. Dan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. See you next week and God bless you. Bye.